Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Siswanto, dan selamat pagi juga rekan-rekan yang saya hormati. Pada pagi hari ini saya akan menjabarkan sedikit terkait proposal saya terkait magang pada tahun ini. Sebelumnya saya magang di Matching Fund DRK yang diselenggarakan oleh AP2M, di mana latar belakang adanya program ini adalah pandemi COVID-19 yang menyurutkan perekonomian di Indonesia yang tidak sedikit UMKM yang terdampak. Padahal di lain sisi, UMKM ini merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa UMKM memiliki pangsa sebesar 99,99% atau sekitar 65,4 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Sedangkan usaha besar hanya sebanyak 0,01%. Program IS Kalimantan Digital Connectivity for Social Problem Solver, pilot project between PT AKAP, Gojek, dan Mula Warman University dari LP2M, yaitu program sekolah startup bisnis UMKM. Ini salah satu program yang menunjang terkait tadi perekonomian UMKM yang terdampak. Selain itu, di sini juga ada 3 program di mana yang pertama adalah digitalisasi kelompok usaha souvenir di Citra Niaga, gerakan kuliner online rumahan di setiap RT, dan yang ketiga food share Gojek X Unmul. Rumusan masalah di sini adalah apakah program ini akan diterima baik itu di UMKM ataupun di komunitas Gojek. Tujuannya adalah yang pertama, yang umum adalah melakukan penjaringan dengan beberapa UMKM untuk terlibat dalam kegiatan penyebaran makanan kepada keluarga yang tidak mampu dan melakukan kerjasama dengan komunitas Gojek dalam pendistribusiannya. Untuk yang khusus, pertama adalah untuk mengetahui penerapan dan implementasi HACCP pada UMKM dan untuk mengidentifikasi, memonitoring, dan pengendalian produksi bahaya pada tempat pengolahan pangan di UMKM. Untuk lokasi magangnya, kita berlokasi di LP2M Universitas Mula Warman, yaitu program Matching Fund Kedereka X Gojek. Dan saya tergabung di kelompok 6 dengan dosen pembimbing lapangannya Budina. Adapun waktu kegiatan magang telah dilaksanakan dari bulan September lalu nanti hingga bulan Desember minggu kedua. Untuk bulan September yang lalu ada kegiatan koordinasi internal, koordinasi kepada instansi terkait, pengelompokan data UMKM, pembekalan tim program kedai reka dan persiapan kegiatan pelatihan UMKM, follow up keterlibatan UMKM. Dan untuk kemarin bulan Oktober telah melaksanakan program pelatihan tata cara mendapatkan izin edar PIRT, RRT, dan laik sehat, program pelatihan hygiene sanitasi industri, program pelatihan HACCP. Dan untuk minggu ketiga dan hingga minggu kedua di bulan Desember nanti selalu dan akan diisi dengan kegiatan program inspeksi sanitasi tempat pengolahan pangan di UMKM setiap hari Kamisnya, dan setiap hari Jumatnya kita ada program food share ke panti asuhan dan atau pesantren di kota Samarinda. Mungkin itu yang bisa saya jabarkan, Bapak. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua melakukan pemaparan dari proposal magangnya, dan satu pertanyaan saya dulu di awal adalah apakah tujuan kalian magang ini, pemilihan lokasi itu sesuai dengan target skill ya atau target kompetensi yang akan kalian ingin capai. Jadi kan namanya magang kan ada proses pembelajaran ya dan ada proses belajar ya. Jadi ada proses pembelajarannya adalah ilmu yang didapat di sana seperti apa. Apa sih kita mau ngapain nih di tempat magang. Nah, kemudian kita belajar mengimplementasikan ya, menerapkan apa yang kita miliki, keilmuan yang kita miliki, pengetahuan, keahlian, keterampilan yang kita miliki untuk bisa kita terapkan di lokasi magang. Kalau saya di magang Kedereka ini, Pak, karena yang saya harapkan itu adalah implementasi saya terhadap ilmu saya terkait HACCP atau Hajat Analisis Critical Control Point ya. Jadi HACCP ini adalah sistem atau alat yang digunakan untuk menilai tingkat bahaya, memperkirakan tingkat risiko dan output atau hasil akhirnya adalah ukuran atau langkah yang tepat dalam pengawasan pada bidang ketiga ataupun pada bidang pangan. Dalam hal ini di Kedai Reka saya di bidang pangan karena UMKM begitu. Jadi selain mengimplementasikan, yang saya harapkan juga saya mendapatkan ilmu dan juga pengalaman di lapangan terkait pengimplementasian saya di sini sebagai mahasiswa, Pak, mahasiswa K3, karena memang
yang dicari Nggak, di maksud sini. saya gini, maksud saya kayak tadi kan ini kan namanya kita magang kerja ya. Ya, Ya, Pak. magang kerja berarti kita magang ini memang istilahnya mau kerja kan begitu. Nah, ini yang jadi satu permasalahan tadi anggap aja kayak Yudi. Oh, ternyata ya karena memang profesinya di surveillance nih sepertinya karena ngelihat ada kesenjangannya di situ. Oh, perawat yang ini nih. Nah, kalau untuk di K3 sendiri karena nih kedareka ini kan hal baru buat saya terus terang. Jadi saya masih mencoba mencermati posisi apa ya yang bisa dicermati untuk magang di situ. Jadi posisi yang bisa atau ada di Kedereka ini karena yang direkrutnya adalah mahasiswa magang ini dari Kesmos itu adalah K3 dan Kesling. Mungkin menurut saya posisi magang yang tepat pada program ini adalah kalau K3 adalah terkait ininya Pak, kesehatan dan keselamatan kerjanya terkait jadi gimana ya Pak ya ngejelasinnya, jadi saya juga jadi bingung. Tapi di K3 itu kan macam-macam kan, kalau nggak salah ada posisi-posisinya kan. Ini mau ya, sebagai Pak. apa, mau sebagai apa kan begitu. Mungkin secara umum Pak di ahli K3-nya Pak. Umum banget ya. Kalau misalnya ngelihat HCCP ini saya lebih yang saya tangkap itu tentang analis sebenarnya sih ya. Oh iya Pak, betul. Oke, sudah saya dapatkan. Untuk selanjutnya yang saya tanyakan adalah kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk target kompetensi yang diharapkan ini nanti akan diterjemahkan karena di pekan awal mau ngapain, pekan kedua mau ngapain, pekan tiga mau ngapain, pekan keempat mau ngapain. Kemudian diterjemahkan lagi ke dalam yang namanya daily activity sehingga setiap harinya itu punya target kompetensi. Ya, baik itu target knowledge maupun target skill ataupun target attitude. Ya, jadi itu implementasi ya dari target kita. Sebenarnya gini, saya mau megang ngapain ya gitu ya. Berarti saya harus mengetahui pengetahuan apa saja. Ya, pengetahuan berkaitan dengan tumbuh kembang anak, kemudian pada anak, ya, kemudian di ruang anak. Ya, paham ya? Jadi sudah tidak pengetahuan tentang tumbuh kembang anak, kemudian hal-hal apa saja yang mengganggu pertumbuhan kembang anak, kemudian penyakit apa saja yang menyerang pada anak. Kan gitu ya. Nah, kemudian pengetahuan tentang tindakan apa saja yang akan saya lakukan pada anak. Kan begitu. Ya, nah, sehingga yang saya mau targetkan di situ, target skillnya lagi sekarang, target keahliannya, target keterampilannya. Contoh misalnya, bagaimana ya perawatan pada anak, misalnya, anak-anak mulai dari bayi balita, anak-anak, ini kan beda umur, beda gaya, kan begitu. Nah, kemudian bagaimana keahlian saya menangani pasien anak yang menjerit atau apa, seperti apa, begitu. Ya, kemudian ada tindakan-tindakan lagi, tindakan perawatan, misalnya masang infus, ya, masang infus pada anak itu beda nih, pada anak bayi, ya, pada balita, pada anak-anak beda-beda. Menghitung cairannya kebutuhan anak nih bagaimana, itu keahlian-keahlian yang mesti didapatkan di ruangan anak tersebut. Nah, itu belum sikap, ya, nanti bagaimana sikap kalau misalnya pada saat kita berhadapan dengan orang tua yang panik, infusnya berdarah misalnya seperti itu. Kemudian pada anaknya yang rewel itu bagaimana sikap kita. Jadi itu juga yang kami pelajari. Itu artinya target-target nih. Nah, begitu. Nah, ini sekarang pertanyaan ini akan saya pertanyakan hal yang sama dengan kalian. Ya, untuk kalian magang ini itu kan ada target kompetensi pasti kan. Nah, ini yang saya tanyakan adalah kompetensinya dan bagaimana mendapatkan kompetensi tersebut. Ya, target kompetensi tersebut, target skill, target knowledge, target skill dalam keseharian. Karena ya yang kamu harus lakukan adalah kamu belajar dari orang yang sudah terdahulu. Ibaratnya kita mau nyebrang sungai, di sungai tersebut ada ranjau-ranjaunya. Tidak mungkin kita tidak belajar sama orang yang sudah di seberang sungai, kan begitu. Ini saya khawatir akan jadi masalah nih. Ya, nanti akan kita cek ya minggu pertama saja nih pasti banyak bermasalah kalau dengan cara pola yang seperti ini. Ya, kalau boleh hari ini minimal kamu tanya itu ada 5 kakak tingkat tim EPIT yang sudah pernah magang sehingga kamu tanya nih apa sehingga nanti sudah jelas
pekan 1 apa yang ingin didapat, daily activity-nya apa. Pekan 2 apa yang akan dilakukan, ya implementasi dari perencanaan kita apa yang dilakukan, kemudian daily activity-nya apa. Pekan 3 apa, pekan 4 apa, sampai evaluasi dan evaluasi proses. Kan sudah saya paparkan di awal. Ya, ada evaluasi proses. Ya, bisa dipahami. Jadi artinya target kompetensi yang ingin dicapai, ya kemudian nanti daily activity-nya itu jelas mau ngapain kan, ya dari Senin sampai, kalau misalnya jam kerjanya dari Senin sampai Sabtu, ya udah dari Senin mau ngapain sampai Sabtu mau ngapain gitu ya, sehingga nanti implementasinya pun jelas ya. Oh ternyata rekomendasi nanti dari hasil magang, oh desa 1 tuh begini Pak supaya jangan sampai meningkat DBD-nya kan begitu ya. Aku kemudian desa 2 begini, desa 3 begini, desa 6 begini kan begitu. Jadi kan jelas rekomendasinya jadinya. Oke. Ya. Nah, sekarang untuk Jikri bagaimana? Target kompetensi HCCP tadi dengan daily activity-nya. Hari Senin mau ngapain? Mau dapat ilmu apa? Hari Selasa mau ngapain? Mau dapat ilmu apa? Nah, begitu. Silakan Jikri. Baik, Bapak. Jadi kan tadi kita saya target ininya adalah analisator HACCP ataupun konsultan HACCP. Di sini mungkin target yang saya ingin capai adalah mengetahui jenis bahaya di tempat pengolahan pangan, lalu tuh mengetahui tahapan dan setiap prosedur kerja di produksi makanan, di tempat produksi makanan, lalu mengetahui titik kendali kritis, di mana titik kendali kritis ini adalah mengetahui prosedur yang jika dikendalikan dengan baik dan benar dapat mencegah ataupun menghilangkan si risiko bahaya tersebut. Serta saya juga ingin mempunyai soft skill di mana saya dapat menggolongkan atau memprioritaskan sebuah risiko. Jadi misalnya ada beberapa risiko, saya ingin mencoba mempunyai soft skill itu di mana saya bisa memprioritaskan salah satu atau sebuah risiko di tempat pengolahan pangan. Begitu, Bapak. Oke, berarti kan saya coba cermati ini, karena kemarin saya sempat buat itu yang namanya pemetaan pola masalah K3. Berarti dari jenis bahaya, berarti resiko bahaya kecelakaan kerja apakah ada? Ya, kemudian penyakit akibat kerja apakah ada? Kan begitu. Nah, kemudian penyakit akibat hubungan kerja apakah ada? Nah, itu dicermati. Ya, dicermati. Apakah ada potensi dari 3 penyakit ini? Ya, 3 jenis ini. Ya, kemudian kalau melihat dari kendali kritis ini kan berarti upaya pencegahan sebelum kejadian kan, kita bisa bicara namanya resiko. Sehingga resiko kecelakaan kerja ada atau tidak? Ya, kemudian resiko PAK ada atau tidak? Resiko PAHK atau ada atau tidak? Terus penanganannya bagaimana? Kan begitu. Ya kan? Kemudian pengendaliannya bagaimana? Ya kan begitu jadinya. Nah, cuma yang saya coba cermati adalah di sini kan informasinya adalah Kamis dan Jumat. Iya, Bapak. Nah, ini yang jadi satu permasalahan adalah kalau hitung hari kerja, satu kali magang itu kan 6, 5 kali 4, 5 hari. Itu pun dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, kalau misalnya sampai 6 hari kerja kan dari jam 8 sampai jam setengah 3. Kan begitu ya. Nah, ini kan otomatis jumlah jam kerja, jumlah jam magang, ini kan tidak terpenuhi. Terus hari Kamis ini sampai hari Jumat, itu jam kerjanya, jam magangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Sehingga nanti kita akan lihat nih, Senin, Selasa, Rabu, makanya ini mau lihat apakah dia hitung 7 jam kerja, ya atau 10 jam kerja gitu. Supaya mencukupi 40 jam magang per minggunya. Nah, ini yang saya mau tanyakan dulu, bagaimana teknis 40 jam magang per minggunya supaya jelas nih hari Senin dapat ilmu apa, dapat kompetensi apa, knowledge apa, skill apa, attitude apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis tadi, Jumat, kemudian apakah sampai Sabtu seperti apa. Nah, ini yang saya perlu kejelasan dulu di kedai rekannya seperti apa. Izin menjawab, Bapak, untuk jadi kan saya di kedai reka ini dari bulan 9, Pak. Itu tuh jadi pelatihan dan juga. Oke, gini. Oke, maksud saya hitung di penilaian itu bukan dari Oktober.
Iya, Pak. Ya, kita startnya kan tanggal 15 November sampai tanggal 15 Desember. Before itu haknya mahasiswa, after itu haknya mahasiswa. Sekarang yang kita tegaskan adalah untuk penilaian itu di tanggal 15 sampai tanggal 15. Gitu. 15 November sampai tanggal 15 Desember. Sehingga kompetensi yang akan didapat itu sesuai dengan target skill, ya, target kompetensi, sehingga nanti kita akan bisa lihat ADL-nya, activity daily living in the day, ya begitu. Gimana? Coba di sharing dulu. Saya tidak bicara tentang Oktober lalu atau ini. Sekarang tanggal 15 ini sampai tanggal 15 Desember, target kompetensi yang ingin dicapai apa, hariannya apa. Nah, itu. Tadi udah ada contoh dari saya, kemudian ada dari Dias, kemudian ada Yudi, tadi saya jelaskan. Saya mau tahu nih, gimana? 15 bulan ini itu target yang saya ingin adalah Senin Selasa saya mengetahui, mengidentifikasi jenis bahaya, titik kendali kritis, dan juga risiko-risiko yang ada di UMKM. Baru hari Rabu dan atau Kamis itu inspeksi tempat pengolahan pangan di UMKM, lalu hari Jumatnya adalah pengambilan makanan di UMKM dan juga pendistribusian kepada panti asuhan dan juga pondok pesantren. Real jam, dari kan jam kedai reka ini, magangnya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di UMKM saya nggak bisa pastikan, Pak, tapi paling minimal itu kita misalnya di hari Kamis itu yang pasti itu adalah dari jam 9 sampai jam 11, Pak. Oh, 2 jam ya? 2 jam aja, Bapak. Bagaimana dengan target 40 jam magang? Gimana? Ada target 40 jam magang per minggu, sehingga target kompetensi yang akan dicapai itu apa, sehingga kita mau rekomendasi apa nih gitu dari hasil kita magang nih, kita mau berbagi keahlian apa gitu kan. Itu kan di minggu kedua itu sudah ada implementasi dan evaluasi proses. Minggu ketiga juga ada implementasi dan evaluasi proses. Minggu keempat juga ada implementasi dan evaluasi proses. Nah, maksud saya identifikasi masalah kan di minggu pertama, ya, pekan awal, ya, identifikasi masalah, identifikasi solusi, kemudian bisa ada perencanaan, bisa diiniin gitu. Nah, ini yang saya mau ada kejelasan dulu ya mengenai tupoksi dan tugas pokok fungsi magang di sana, sehingga jelas nih ngerjakan apa, hasil apa. Nah, kita kan namanya magang kan berbeda nih. Ini kan beda antara magang kerja, tapi kalau kita bedanya kita punya proposal. Kita punya proposal yang nanti kita bisa berkontribusi apa terhadap tempat magang ini gitu. Nah, ini bagaimana? Coba saya belum dapat gambaran tentang teknis di kedai reka ini gitu. Ya, supaya target kompetensi itu sesuai 40 jam itu dapat gitu, sehingga dalam 1 bulan ya 140 kali 40 160 jam ya. Gimana Jikri? Mungkin saya akan coba membuat pelatihan kembali, Pak, untuk di minggu-minggu selanjutnya untuk mengisi ataupun memenuhi target 40 jam per minggu itu, Bapak. Nah, kalau saya cermati ini sih, Jik, sebenarnya ya, kalau saya nggak tahu namanya, saya nggak tahu kedai reka ini apa ya. Cuma saya mencoba menerjemahkan sesuai kompetensi kamu. Ya, saya juga sempat baca proposalmu sedikit. Gini, mas saya tadi kan saya udah pilah nih jenis bahaya ya, jenis bahaya. Jadi misalnya di minggu pertama ini kamu mengidentifikasi jenis bahaya. Ya, jenis bahaya yang mungkin muncul dari kegiatan kedai reka kamu. Saya nggak tahu tadi saya bilang tadi HCCP-nya nih kan jadi analis kan, ya. Nah, dicermati misalnya apakah ada potensi KK, ya, kecelakaan kerja. Nah, sekarang potensi KK-nya itu apakah di lokasi UMKM-nya ataukah di perjalanan.
Nah, kemudian di lokasi tempat antaran. Jadi kan ada dua ya, kalau tidak salah ya tadi, panti sama pesantren kan. Nah, sehingga nanti dicermati nih, kakaknya apa aja yang berpotensi kakak. Di UMKM itu apa ya kemungkinan potensi kakaknya ada. Jadi Bapak, kita tuh kan ini kerjasama Pak, di mana nanti UMKM itu diberi pelatihan. Lalu setelah diberi pelatihan ada sertifikasi juga, baik dari Like Sehat maupun PIRT gitu. Nah, nanti tuh setelah untuk membayar hal-hal itu tuh kita nanti membeli makan dari UMKM tersebut supaya di hari Jumat itu kita distribusikan kepada panti dan pesantren begitu Bapak. Berapa jumlah UMKM-nya dan jenis UMKM-nya apa sehingga nanti KK-nya apa, PAK-nya apa, PAHK-nya apa. UMKM. Nah, kalau misalnya berkaitan dengan makanan kan berarti UMKM makanan kan ya. Ya tadi, apakah ada potensi KK di sana, ada potensi PAK di sana, atau potensi PAHK di sana? Ya, karena mencermati KK itu dari proses persiapan, ya kan? Ya, persiapan, kemudian proses pengolahan, nah kemudian penyajian. Nah ini kan potensi KK, PAHK sama PHK-nya ada semua. Ini kayaknya nanti bisa ngobrol sama Yudi sama Dias sama tim EPIT yang lain. Kan kita sudah sempat membahas dulu Yud sama Dias yang pemetaan pola K3. Masih ingat? Nah, nanti boleh juga tanya sama Imam, sama Wiwin, sama Sheila. Karena kami sudah membagi itu sebenarnya. Yang informal, formal, sama non-formal. Nah, ini UMKM-nya ini masuk kriteria yang mana nih? Terus itu ada yang pencegahan, penanganan, sama pengendalian. Wah, ini banyak ya. Banyak nih kalau misalnya 10 UMKM aja, satu hari kamu bisa datangi berapa sambil menganalis. Ingin menganalisis nih, ini baru potensi hajat. Belum kondisi titik kritis. Iya kan? Belum resiko. Nah, ini jadi banyak nih. Nah, yang di kedai reka masih ada yang lain nggak ada? Selain saya ada yang lain, Bapak. Ya, nanti bisa gunakan pakai draftnya pemetaan polanya di EPIT itu untuk pola K3. Yang seperti Bapak jelaskan tadi, untuk UMKM-nya sendiri itu tergolong yang mana? Formal atau informal atau non-formal? Nanti banyak lagi jabarannya terkait tentang kecelakaan kerjanya, potensinya, risikonya, dan sebagainya, Pak. Nah, jadi itu pemaparannya bisa nanti gunakan pakai draftnya polanya EPIT ya. Jadi artinya EPIT sudah ada buat pemetaan polanya. Nanti bisa sharing sama Yudi, sama Dias atau sama tim EPIT yang lain. Sehingga nanti akan banyak ini ya, karena saya lihat kamu ada HCCP-nya ini, ada jenis bahayanya, kondisi titik kritisnya, sama resikonya. Oh kan ini banyak jadinya. Iya kan? Nah, sehingga nanti kamu otomatis nih banyak berkeliling ya, dari ditarget saja satu UMKM nih, UMKM yang sama atau seperti apa, sehingga belum di perjalanan ini. Nah, belum lagi potensi resiko di tempat antaran. Ya, kalau misalnya fokusnya hanya untuk masalah UMKM dan makanan yang diterima, ya berarti kita fokus hanya ke makanan, bukan ke pekerjaannya di panti bagaimana, tidak. Artinya fokus tentang makanan. Apakah ada potensi KK di makanan tersebut? Apakah ada potensi PAK di makanan tersebut? Ataukah ada potensi PAHK ya di makanan tersebut? Ya kan ada KK, kecelakaan kerja, PAK, penyakit akibat kerja, PAHK, penyakit akibat hubungan kerja. Jadi nanti rekomendasinya adalah untuk mencegah KK apa, mencegah PAK apa, mencegah PAHK apa. Nah, ini kan di perjalanan ini perjalanan apa? Apakah dari yang magang sendiri yang antar, ataukah ada potensi yang lain yang mengantar? Namanya makanan, resiko makanan, membawa makanan ini kan bisa basi, bisa termasuk makanan, apa kan bagian dengan penyajian kan begitu. Proses persiapan banyak, terus pengolahan, terus penyajian. Penyajian aja ada masalah penjamah. Kalau misalnya penjamah makanannya nggak aneh gimana? Ya kan bisa resiko ke penyakit tambahan jadinya. Kalau dari pengalaman sebelumnya, apakah tidak ada riwayat? Ya ini namanya kadang biasanya orang ngasih, nggak pernah terlapor apakah dia tuh mindset atau enggak kan gitu ya. Namanya dikasih kan. Sehingga nanti misalnya nih sajian. Nih kalau di Jepang kan di Jepang nih agak teliti dia. Misalnya sajiannya itu apakah
tidak berkurang teksturnya, ya, tidak berkurang rasanya, tidak berkurang ininya. Wah, itu kan contoh yang apa itu, kalau tidak salah saya pernah nonton itu yang bawa bakul yang ternyata pas sudah sampai di tempat, pas dibuka baru asapnya keluar. Ya, yang artinya waktu pas dibawa nggak ada nih, pas dibuka baru asapnya keluar. Pengemasannya, packingnya tuh luar biasa. Hawa panas dari makanan. Nah, nanti akan terbuat daily activity. Yang mungkin bisa dilakukan adalah sosialisasi potensi bahaya di UMKM. Kasus warung Ijai di Kadriuning. Waktu saya makan di situ, saya sudah tahu resiko itu. Cuma kan saya kan konsumen. Saya bukan analis K3. Cuma saya tahu itu resiko. Dan saya bilang nih berbahaya nih, dan ternyata benar. Ya, ternyata benar. Nah, ini saya nggak tahu nih di K3 analisanya sampai ke situ nggak. Kalau saya tahu itu. Itu aja belum ke pembahasan ergonomi. Saya rasa untuk memenuhi 40 jam per minggu kayaknya saya rasa cukup, Pak. Ngobrol-ngobrol lah sama yang buat tim EPIT ya. Kami sempat membahas di K3 itu, sempat kami buat pemetaan polanya ya. Sehingga nanti kita bisa mencermati banyak hal ya. Misalnya di tempat nih, misalnya di tempat ini contoh saja, misalnya makanan diantar pakai kresek, ada zat kimia atau tidak. Nah, kemudian misalnya di tempat kerjanya nih, apakah Anda menggunakan bahan bakar? Apakah bahan bakarnya tidak berisiko? Targetmu ini nih, apakah memang targetnya potensi bahaya, kemudian kondisi titik kritis, sama resiko ini memang semuanya kah? Untuk pemetaan pola ini menggunakan ilmunya EPIT. Ya, karena di K3 saya lihat tidak ada pemetaan pola. Oke, nanti ngobrol dulu. Nanti kalau harapan saya begini, kalau bisa hari Senin, start hari Senin nanti, ini kan kamu ngobrol, saya beri kesempatan nanti ngobrol dulu nih sama tim EPIT ya. Pokoknya gali aja lah sama Yudi seperti apa, sama dia seperti apa, Sela, kemudian Wiwin atau Imam, atau mau tanya kakak tingkat juga nggak apa-apa. Ya, kalau misalnya kakak tingkat juga nggak apa-apa. Ngobrol dulu sambil memahami. Ini kan belum paham nih sebenarnya, ini kan kaget kayaknya tadi. Yang bisa dipahami nggak? Sehingga nanti daily activity-nya itu perharinya jelas. Coba tanyakan dulu ke pembimbing lapangan, di Kedai Reka ini target kompetensi sampai 40 jam per minggunya, Bu, gitu aja. Jikri paham ya, artinya daily activity-nya, kesehariannya seperti apa yang mau dikerjakan, sehingga Ya, Pak. dari jam 8, anggap aja terserah mau jam kerjanya jam berapa, yang penting ada 40 jam per minggunya itu dipenuhi, supaya jam apa mau ngapain nih, mau ke UMKM yang mana, sehingga ada yang namanya ya ada time schedule-nya, sehingga ini mau ngapain, sehingga dapat nggak nih, sehingga nanti harapan saya begini, kan ini konsultasinya kan per minggu, sehingga nanti minggu di pertama itu dapat apa ya, kemudian kita mau buat nanti perencanaan implementasinya apa di minggu kedua. Kalau ngelihat dari panti sama pesantrennya berapa sih banyaknya yang diantar? Setiap minggu itu ada 7 sampai 8, Bapak. 7 panti sama 8 pesantren gitu maksudnya? Enggak, beda-beda. Jadi 7 panti atau 7 pesantren. Jadi beda-beda, Pak. Bisa panti, bisa pesantren. Oh gitu. Oh ya. Jadi nggak. Oh ini berarti panti gini, maksudnya gini, jumlah panti yang ada di Samarinda kan banyak nih. Iya, kemudian Pak, jumlah pesantren juga banyak. Nah ini maksudnya nih, apakah di antaranya itu bergiliran kah atau memang tidak tetap ya maksudnya? Iya, bergiliran, Pak, diacak. Jadi pesantren atau panti yang sudah memang konfirmasi bisa didatangin begitu, Bapak. Oh gitu. Ya. Jadi yang terdata di tempatnya Jikri sendiri berapa panti? Sejauh ini ada 23, Bapak. Maksudnya gini, kalau misalnya apakah panti sama pesantren, apakah sama jenis bahayanya? Beda, Bapak. Oke. Kemudian kondisi titik kritisnya sama atau tidak? Bakal beda juga berarti. Oke, berarti risikonya sama atau beda? Iya, berbeda. Nah, itu maksud saya. Jadi nanti dipilah mana yang panti, mana yang pesantren. Baik. Ya, sehingga nanti akan banyak sekali yang bisa dicermati dari situ. Oke, nah ini hak intelektualnya EPIT loh ya. Oke, nah sekarang saya bertanya selanjutnya, ini kan berkaitan sudah tentang yang namanya target skill, target kompetensi dengan daily activity, ya sudah clear ya? Mungkin sebelumnya saya akan coba konsultasi terlebih dahulu atau bertanya terlebih dahulu kepada Ibu Dina, Pak, terkait pemenuhan yang tadi Bapak bilang, pemenuhan 40 jam per minggu ini bagaimana? Nanti jika memang tidak sesuai atau tidak dapat memenuhi 40 jam per minggu, maka saya akan coba tawarkan untuk saya sendiri ya, terkait hal-hal yang atau sama teman-teman terkait hal-hal yang sudah saya atau Bapak tadi sudah sampaikan begitu, Pak.
Oke, tapi saran saya nanti ngobrol dulu sama tim EPIT ya. Ini kan kamu belum tahu ilmunya pemetaan pola masalah K3 tuh. Sebenarnya tanya-tanya dulu sama ini, tinggal bisa buat ininya. Ya, semestinya di dalam proposal itu ada time schedule. Ya, sesuai dengan target di panduan magang. Ya, identifikasi masalah itu biasanya 3 hari biasanya. Ya, 3 hari. Jadi hari keempat, 5, 6 itu sudah identifikasi solusi dan alternatif solusi yang ditawarkan. Jadi kalau misalnya ini dari tanggal 15, 16, 17 itu identifikasi masalah dan prioritas masalah. Kalau sesuai dengan time schedule-nya nih, timeline-nya nih. Kemudian 3 hari ke depannya ya, Kamis, Jumat, Sabtu itu identifikasi solusi dan alternatif solusi. Nah, alternatif solusi ini kita belum bicara tentang yang namanya prioritas solusi. Karena prioritas solusi nanti akan ditawarkan di di hari Senin. Ya, hari Senin ditawarkan untuk alternatif solusinya sehingga kita bisa dapatkan prioritas solusi. Nah, dari prioritas solusi itu sehingga kan kita buat perencanaan nih sudah nih. Ya kan, sudah ada rencana-rencananya prioritasnya ini. Kapan mau diimplementasikan? Sehingga itu perlu communication skill, perlu leadership skill, perlu goal setting. Dan di magang ini ya solve the problem, skillnya itu ada gitu. Ya, ada skill solve the problem. Keahlian menyelesaikan masalah gitu ya, sehingga nanti tinggal lihat nih dari prioritas solusi nanti yang ditawarkan ya, di alternatif solusi yang ditawarkan nanti kan ada prioritas 1, prioritas 2, 3, sehingga kapan mau diimplementasikan dari prioritas solusi tersebut di minggu kedua, 3, sama 4, sehingga nanti bisa dievaluasi apakah itu evaluasi proses ataukah evaluasi hasil. Ya, atau sudah ada evaluasi dampak outcome-nya. Gambaran saya sama Jikri, ya nanti akan didapat beberapa permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan KK, PAK, sama PAHK. Sehingga nanti apa yang bisa disampaikan untuk tahu nanti upaya pencegahannya bagaimana, kan sudah tahu jadinya. Ya, seperti itu. Nah, ini aja yang KK ya, kecelakaan kerja aja sama PAK. Ini bisa resiko nih, apakah UMKM, bekerja di UMKM, apakah para produsen UMKM punya resiko low back pain misalnya, ya, atau CTS, carpal tunnel syndrome. Nah, bagi mereka-mereka yang usaha-usaha makanan itu biasanya kebanyakan punya resiko, bukan cuma penyakit akibat kerja, ya, kecelakaan kerja juga ada, penyakit akibat hubungan kerja juga ada. Nah, diantaranya adalah low back pain. Sehingga nanti buat time schedule, ya, time schedule-nya jelas, ya, sehingga nanti activity daily living-nya juga jelas.